terus meningkatkan kualitas riset dan publikasi ilmiah. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kini kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi mengenai utilitas SIFAL untuk penelitian dan publikasi untuk Universitas Gadjah Mada. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Pradipta Faikar Hakim, SE MAK MSc LLB, selaku Customer Success Manager Elsevier Indonesia. Kepada Bapak Pradipta, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu April. Terima kasih juga Bu Rati atas sambutannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua atas undangan hari ini. Saya bisa bersama dengan Bapak Ibu semua membahas mengenai bagaimana Bapak Ibu semua bisa menggunakan SciFal dengan lebih baik, bisa dimanfaatkan karena emang SciFal sendiri saat ini sudah dilanggan oleh UGM seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu sebagai pembuka, saat ini sebenarnya UGM sudah melanggan beberapa produk dari Elsevier sendiri. Mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar. Pertama ada Science Direct sebagai database artikel ilmiah untuk Bapak Ibu bisa baca untuk sebagai bahan referensi, lalu bahan penelitian dari Science Direct. Lalu Bapak Ibu juga saat ini UGM telah melanggan juga untuk tools melakukan business intelligence. Bagaimana Bapak Ibu bisa juga meningkatkan strategi publikasi supaya lebih terarah dan juga lebih tepat. Itu saat ini UGM juga sudah melanggan tools yaitu Scopus dan juga SciFal. Itu. Nah Bapak Ibu, memang saat ini judul webinarnya adalah untuk SciFal. Tapi kemarin memang saya berbicara juga dengan Ibu April tentang siapa sebenarnya attendees atau peserta webinar hari ini. Banyak Bapak Ibu yang memang dosen, mahasiswa yang juga sebenarnya peneliti-peneliti individu seperti itu. Oleh karena itu mungkin saya akan sedikit Bapak Ibu semua memperkenalkan terlebih dahulu tentang Scopus. Untuk Bapak Ibu bisa juga familiar karena Scopus sendiri itu sebenarnya salah satu tools yang mana datanya itu di feeding atau diberikan di loading kepada SciFal. Seperti itu. Jadi mungkin alangkah baiknya Bapak Ibu kita perkenalkan sedikit lagi tentang apa itu Scopus. Lalu nanti kita akan masuk ke SciFal supaya Bapak Ibu bisa melihat juga apa sebenarnya koneksi dan hubungan, dan juga Bapak Ibu bisa menggunakannya mungkin dengan lebih baik, baik Scopus maupun SciFal keduanya digunakan untuk Bapak Ibu melakukan strategi penelitian yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu semua yang fokusnya pada menit pertama, lalu nanti kita pindah ke SciFal. Nah, during presentasi saya, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan juga silakan saja untuk di kolom chat ataupun juga raise hand, nanti boleh saja di chat saya ketika ngomong supaya juga nanti mungkin nggak kejauhan gitu ketika Bapak Ibu nanti mau melakukan pertanyaan. Oke, mungkin saya sedikit akan mohon maaf Bapak Ibu admin, sebenarnya saya belum dikasih untuk share screen. Baik Pak, mohon menunggu sebentar. Iya. Oke, sudah. Lalu, sudah bisa. Aduh. Oke, saya share screen dulu. Biasanya agak kapok menggunakan Teams. Oke. Semoga terlihat presentasi saya, Bapak Ibu. Kelihatan. Sudah terlihat, Pak. Oke, saya mulai dulu dengan apa tuh Scopus dan bagaimana Bapak Ibu bisa memanfaatkannya. Nanti kita sedikit di muka Scopus, lalu bagaimana cara menggunakannya, baru nanti kita pindah ke SciFal Bapak Ibu semua ya. Jadi mungkin aura seperti itu, izin untuk mungkin lebih mempermudah juga untuk memperkenalkan apa tuh SciFal, karena sebenarnya SciFal itu adalah tools yang memang lebih advance dibanding Scopus. Gitu. Oke. Bapak Ibu, saya akan sedikit memberikan gambaran. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sebagai peneliti, mungkin saat ini saya yakin Bapak Ibu banyak yang peneliti, dosen yang juga mungkin sudah berpengalaman juga dalam melakukan penelitian, tentunya juga mengetahui gitu bahwa sebenarnya kita sebagai peneliti itu membutuhkan untuk menyeimbangkan berbagai macam hal secara bersamaan. Gitu. Pertama adalah Bapak Ibu perlu stay up to date.
gitu. Perlu stay up to date terhadap penelitian-penelitian atau ilmu-ilmu terbarukan yang memang saat ini berkembang, terutama terhadap bidang ilmu Bapak Ibu semua masing-masing. Gitu. Nah, namun selain daripada itu, kita juga perlu menjalankan banyak hal. Pertama adalah kita juga ingin punya publikasi. Gitu. Mungkin publikasi yang ada bukan hanya publikasi yang memang ada saja, publikasi yang publish saja, tapi juga kita ingin publikasi yang berdampak. Gitu. Mungkin publikasi yang berdampak itu adalah kita bisa definisikan sebagai publikasi dengan artikel yang memang terbit di jurnal-jurnal top tier, jurnal-jurnal satu dua misalnya, gitu. Ataupun publikasi pada artikel yang memang mungkin kita memiliki juga citasi yang cukup banyak, gitu. Sehingga hal tersebut yang memang kita inginkan sebagai peneliti. Lalu juga kita mungkin semakin banyak melakukan penelitian, kita juga ingin mungkin punya kolaborasi, gitu. Kolaborasi yang kita ingin bukan hanya kolaborasi yang ada saja, tapi juga kolaborasi yang juga terjadi kolaborasi internasional. Gitu. Jadi mungkin disinggung juga oleh Bu Ratih itu di awal bahwa sebenarnya kita pun juga semakin lama mungkin UGM juga saat ini terlihat apa namanya semakin tinggi gitu, semakin meningkat, dan juga pastinya eksposur semakin besar dan kita kolaborasi yang juga kolaborasi internasional. Juga Bapak Ibu, kita juga mungkin juga membutuhkan juga untuk bisa keberlanjutan dalam penelitian kita. Dalam hal ini, maka kita juga butuh juga secure the funding. Seperti itu. Pada akhirnya, kita sebagai peneliti, sebagai akademisi, itu juga ingin juga punya career management yang baik. Career management dan sebenarnya semakin meningkat. Gitu. Mungkin Bapak Ibu sebagai dosen, gitu, mungkin juga ini punya jenjang karir, saya misalnya jadi guru besar atau profesor. Hal ini yang kita perlu seimbangkan di luar daripada kita juga belum melakukan pengajaran, juga membuat silabus, dan hal lainnya. Nah, oleh karena itu yang saat ini yang dibutuhkan atau difokuskan oleh peneliti, kita yang perlu punya prioritas yang banyak dan juga aktivitas yang memang perlu di-achieve. Gitu. Jadi dari sisi penelitian sendiri, gitu. Dari sisi waktu yang dimiliki, mungkin waktu yang saat ini dimiliki oleh peneliti itu nggak cukup banyak. Dari penelitian kami lakukan itu saat ini dari sisi peneliti sendiri itu tidak punya banyak waktu, mungkin hanya sekitar 9 jam per pekan untuk bisa fokus pada penelitiannya, mulai dari pencarian penelitian, membaca penelitian, lalu mungkin menargetkan bagaimana melakukan penulisan, karena mungkin publikasi bukan hanya sekedar bagaimana melakukan penulisannya, tapi juga bagaimana kita juga bisa punya target jurnal yang mau kita masukkan, lalu kita juga mungkin punya strategi bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas publikasi kita dan lain-lainnya. Selain itu pun juga ada juga mungkin tadi kan semakin banyak penelitian yang ada, maka juga kompetisinya itu juga semakin berkembang. Kemudian ini mungkin juga dari sisi tadi mungkin ketetapan dalam melakukan publikasi. Tapi juga pasti itu, tetapi juga adalah dari sisi bagaimana juga mensekirkan funding yang ada. Jadi mungkin seperti itu. Emang artinya kayak saintis atau peneliti itu memang semakin lama dihadapkan oleh berbagai macam hal tadi gitu, dihadapkan oleh tidak hanya bagaimana juga produktivitas yang belum meningkat, tapi juga hadapan-hadapan dengan risiko-risiko atau juga keterbatasan yang memang dimiliki oleh para peneliti tadi gitu, untuk bisa juga mensekirkan funding, dan juga untuk bisa melakukan tepat dan segala macam hal lainnya. Ada nama plus namanya Scopus gitu. Sekian juga Bapak Ibu semua. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar kata-kata Scopus gitu, atau sering mendengar kata-kata saya perlu publikasi di jurnal terindeks Scopus gitu. Nah, mungkin Scopus ini Bapak Ibu semua itu bisa kita lihat sebagai dua hal berbeda gitu. Jadi Scopus sebagai suatu badan yang sebenarnya melakukan, gampangnya adalah melakukan rankingan atau melakukan checking atau melakukan QC gitu, atau kontrol terhadap seluruh publikasi-publikasi yang ada. Gitu. Jadi Scopus sendiri itu melakukan tadi kan melakukan rankingan, lalu juga melihat mana jurnal-jurnal yang memang akhirnya bisa dianggap sebagai only jurnal terindeks Scopus. Jurnal yang bisa dianggap sebagai Scopus adalah jurnal yang memang dianggap layak gitu masuk dalam pilihan Scopus. Nah, dalam hal ini Scopus itu bekerja secara independen.
Makanya Scopus punya badan sendiri untuk tadi melakukan rankingan, melakukan penilaian, dan akhirnya bisa nantinya Bapak Ibu mungkin melihat dengan namanya rankingan jurnal ada kuartal-kuartalnya Q1, Q2, Q3, Q4 gitu. Mungkin Bapak Ibu, kalau misalnya mau melakukan penelitian perlu sampai yang jurnal Q1 atau jurnal Q2, nanti mungkin dapat bisa beberapa gitu. Nah itu Scopus sendiri kan lebih melakukan rankingan berdasarkan apa namanya jumlah citasi yang ada. Nah nanti dia akan rankingnya berdasarkan per subjek yang ada seperti itu. Nah terus Scopus sebagai badan melakukan apa namanya quality control terhadap penelitian atau publikasi. Gitu. Di sisi lain ada Scopus sebagai tools gitu yang memang dimiliki oleh Elsevier ini yang saat ini juga dilanggan oleh UGM gitu. Jadi Scopus sebagai tools atau alat itu Bapak Ibu bisa manfaatkan. Tadi tujuannya adalah untuk melakukan strategi publikasi. Kalau kita sebutnya, kalau di kami sebutnya adalah business intelligence. Tools untuk bisa melakukan bagaimana kita melakukan apa namanya strategi penelitian yang lebih baik. Gitu. Dalamnya mereka nanti bisa temukan, misalnya ada apa namanya data tentang artikel ke jurnal, data tentang profil peneliti, data tentang organisasi dan lain-lainnya. Gitu. Kalau misalnya secara apa namanya secara gambarannya, saya 25 juta articles, 25 juta item di situ, dan 94.000 lebih profil organisasi, dan juga ada 21,9 juta profil researchers di dalam Scopus sendiri. Gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang juga sudah sering melakukan penelitian, sudah melakukan publikasi, itu nanti Bapak Ibu itu pasti juga punya nih namanya profil Scopus. Gitu. Nah, profil Scopus sendiri itu memang dibuatnya itu bukan seperti Bapak Ibu login atau create account gitu. Nah, proses Scopus sendiri itu nanti akan langsung tercreate ketika Bapak Ibu sudah melakukan publikasi, dan nanti akan langsung tercreate sendiri sebagai bagian dari jurnal tersebut itu menginfokan kepada Scopus, dan Scopusnya nanti akan tercreate sendiri untuk akun Scopusnya. Nah, jadi tools ini Bapak Ibu nanti bisa gunakan untuk bisa melakukan berbagai hal tadi. Nah, jadi sebenarnya untuk secara kegunaan, Bapak Ibu bisa menggunakannya si Scopus ini itu mensupport berbagai macam hal gitu. Jadi untuk teaching next generation researcher, jadi bagaimana kita bisa apa namanya menurture atau mengembangkan bagaimana penelitian dari sisi para peneliti yang ada, supporting karir tadi juga gitu, dan juga mengembangkan dari sisi helping research price, dan juga adalah supporting the scholarly record gitu. Selain itu Bapak Ibu semua, ini juga bisa digunakan untuk evaluating research. Jadi bisa digunakan untuk signaling research impact maupun signaling operational impact. Nah, ini bisa digunakan oleh Scopus, dan juga nanti bisa juga di lebih advance lagi dengan penggunaan di SciFile. Karena dapat aktif juga jadi kayak cukup banyak ini ya lalu. Oke. Jadi Scopus sendiri itu bisa digunakan Bapak Ibu semua untuk melakukan melihat bagaimana kerangka atau evaluasi gitu. Salah satunya juga Bapak Ibu ini juga bisa digunakan kepada para peneliti untuk bisa melakukan itu let's say melakukan apa namanya SLR atau bibliometrik. Itu biasanya digunakan juga dari sisi melakukan Scopus. Bukan Scopus. Dan juga matematik publikasi, melihat juga bagaimana coverage data secara global, melihat juga diseminasi yang ada, dan juga local journals quality yang memang dimiliki. Jadi secara gambar seperti Bapak Ibu semua, tadi gambarannya ada berbagai macam data yang Bapak Ibu nanti bisa lihat di situ. Per September kemarin ada 103,9 record yang ada dari berbagai macam jurnal. Nah, Bapak Ibu juga dari sisi Scopus sendiri itu memang Scopus itu memasukkan seluruh data lebih dari 7.000 publishers yang ada. Jadi untuk Scopus sendiri itu tidak hanya publisher dari Elsevier saja, tapi juga publisher-publisher lainnya itu juga masuk juga untuk dirankingkan atau dinilai di Scopus. Jadi Scopus ini juga digunakan juga Bapak Ibu semua, digunakan untuk berbagai macam apa namanya badan-badan usaha yang ada, termasuk juga kami juga mau feeding juga data untuk berbagai macam apa namanya organisasi rankingan. Jadi misalnya QS, DHE, itu mereka juga menggunakan data juga dari Scopus. Jadi seperti itu Bapak semua, mungkin sedikit gambaran tentang Scopus. Saya mungkin langsung masuk ke Scopusnya, baru nanti kita pindah ke SciFile.
Bapak Ibu semua, untuk mengakses Scopus, untuk Bapak Ibu semua bisa langsung akses Scopus di sini, gitu. Dan Bapak Ibu cukup masuk saja. Mungkin ada dari bisa langsung masuk saja dengan menggunakan jaringan kampus. Itu Bapak Ibu nanti bisa langsung masuk dalam Scopus ini, gitu. Nah, kenapa tadi saya mulai dengan Scopus? Kalau Bapak Ibu lihat sini ada di dalam Scopus pasti akan nanti save file. Makanya kenapa saya tidak langsung masuk ke Saifal, karena sebenarnya basicnya Saifal itu dari Scopus terlebih dahulu. Jadi daripada kita langsung ke Saifal dan mungkin Bapak Ibu jadinya bingung kenapa ada Saifal ini, nah kita akan lebih pas kalau kita pakai Scopus dulu. Karena Scopus sendiri itu biasanya memang kami arahkan untuk Bapak Ibu bisa manfaatkan sebagai peneliti individu. Saifal pun juga bisa sebenarnya. Saifal pun juga nanti ada juga hal yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk sebagai peneliti individu, itu bisa juga melihat berbagai macam hal. Gitu. Tapi untuk Saifal sendiri biasanya juga bisa juga digunakan untuk para administrator. Jadi mungkin dari fakultas, dari universitas, mungkin dari LTPM, mungkin dari lembaga pengelola jurnal, itu bisa juga menggunakan juga Saifal sebagai alat bantu untuk melihat keseluruhan secara keseluruhan. Oke, jadi sebenarnya Bapak Ibu semua, di Scopus sendiri, Bapak Ibu bisa mencari atau melihat empat macam dokumen, empat macam hal, empat macam informasi. Gitu. Pertama adalah Bapak Ibu bisa mencari dokumen. Kedua, Bapak Ibu bisa mencari authors. Ketiga, Bapak Ibu bisa mencari organisasi. Dan keempat, Bapak Ibu bisa mencari jurnal atau sources. Gitu. Nah, pertama untuk mencari di Scopus ini, Bapak Ibu bisa melakukan pencarian dengan mencari dokumen sesuai dengan keyword yang Bapak Ibu ingin cari. Seperti itu. Nah, misalnya, let's say mungkin saya mau mencari tentang sustainable finance, misalnya gitu. Nah, ini selanjutnya kita langsung masukkan saja. Nanti kita bisa melakukan search di sini. Let's see. Nanti akan tertampilkan apa saja sebenarnya artikel-artikel yang membahas mengenai sustainable finance. Itu ada 3.500 dokumen di sini. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di dalam Scopus, Bapak Ibu, karena ini sebenarnya adalah tools untuk melakukan riset, Bapak Ibu nanti di sini itu bisa mendapatkan dokumen-dokumen yang bentuknya adalah abstrak saja. Gitu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan full text articles. Jadi emang di dalam Scopus itu memang tujuannya adalah dari articles. Ternyata termasuk dalamnya adalah judulnya, nama pengarangnya, nama jurnalnya, lalu tahunnya berapa partisipasinya, dan juga abstraknya saja. Tuh. Tetapi Bapak Ibu mungkin bisa juga membaca full text articlesnya. Kalau artikelnya itu bentuknya adalah open access. Jadi kalau open access itu nanti Bapak Ibu bisa membaca artikelnya. Tapi nanti bacanya ke publisher langsung. Gitu. Jadi ke masing-masing publishernya. Nah, kalau misalnya tadi ada juga misalnya publisher dari Elsevier, nanti Bapak Ibu akan pindah halamannya ke Science Direct karena Science Direct juga sudah dilanggan oleh UGM. Gitu. Oke, jadi di sini tadi pertama adalah Scopus ini digunakan untuk mencari metadata dari suatu artikel atau suatu hal keyword yang sedang kita cari. Seperti itu. Nah, hal ini yang Bapak Ibu bisa lihat sebenarnya banyak hal yang Bapak Ibu bisa manfaatkan dengan hanya melakukan pencarian di Scopus ini. Gitu. Selain daripada pencarian di sini, tadi mungkin saya coba melihat sebenarnya banyak hal bisa digunakan hanya dengan Bapak Ibu klik di bagian filternya. Gitu. Pertama misalnya, ini Bapak Ibu bisa melihat di sini setiap kali kalian menampilkan data, kalian menampilkan datanya itu diurutkan berdasarkan apa yang baru terlebih dahulu. Gitu. Nah, membaca data yang baru itu sebenarnya bisa memberikan gambaran apa sih sebenarnya perkembangan dari pengetahuan yang memang sedang kita teliti di topik tersebut. Jadi kita bisa melihat apa sih yang paling baru. Gitu. Jadi kita bisa melihat tersebut. Gitu. Tapi kita bisa juga sebenarnya bisa short juga dengan menggunakan yang lain. Gitu. Misalnya dengan date oldest ataupun sorted by highest. Date oldest di sini Bapak Ibu akhirnya bisa melihat sebenarnya si penelitian saya yang saya teliti tadi soal sustainable finance ini itu sebenarnya paling
awal itu sebenarnya di titik kapan sih gitu, atau istilahnya itu ada kapan gitu. Jadi sebenarnya untuk bisa memberikan gambaran sebenarnya penelitian itu dari kapan sih adanya gitu. Itu mungkin bisa memberikan juga gambaran Bapak Ibu semua untuk melihat landscape dari penelitian yang Bapak Ibu sedang gunakan. Ataupun Bapak Ibu juga bisa men-search juga dalam cited by highest yang paling banyak. Dengan hal ini, Bapak Ibu jadi bisa tahu nih, sebenarnya si penelitian saya itu sebenarnya mana sih di topik yang saya sedang dalami saat ini itu sumber mana yang paling banyak disitasi. Biasanya kalau misalnya kita ngomongin tentang penelitian yang paling berdampak, paling kualitas, itu biasanya bisa kita lihat juga dari sisi mana penelitian yang paling disitasi gitu. Sehingga kita bisa juga menggunakan hal yang sama. Tujuannya adalah mungkin kalau misalnya kita mau memakai juga istilah yang sama dengan penelitian atau sumber yang sama dari sisi publikasi yang paling berdampak tadi. Tuh. Jadi tujuannya itu juga tadi kan mungkin kita biasanya adalah untuk citasi yang paling tinggi itu adalah biasanya artikel-artikel yang memberikan fondasi atau memberikan apa namanya definisi awal terhadap terminologi yang mau kita bahas. Jadi Bapak Ibu hanya dengan mencari di sosmed dokumen saja, Bapak Ibu sudah bisa melihat berbagai macam hal hanya dengan fitur ini saja. Oh. Itu pertama. Kedua adalah Bapak Ibu juga bisa melihat analis per result di sini. Jadi Bapak Ibu bisa klik analis result di sini. Di dalam pencarian dokumennya, tujuannya itu Bapak Ibu bisa melihat bagaimana sebenarnya tren dari artikel yang memang sedang kita cari. Itu tren daripada suatu hal yang sedang kita itu tadi. Gitu. Kalau lihat sini Bapak Ibu semua, tadi saya mencari dengan Student Finance misalnya, itu ternyata selalu naik. Gitu. Artinya apa? Artinya adalah sebenarnya penelitian ini masih berkembang. Penelitian ini masih banyak yang meneliti. Gitu. Karena mungkin kita akan sebagai peneliti, tantangannya adalah bagaimana kita bisa melakukan atau mencari penelitian yang selalu relevan. Penelitian masih banyak dipakai orang banyak. Penelitian masih terbarukan. Novelty-nya masih ada. Ruang untuk kita mengeksplor masih banyak. Gitu. Kalau misalnya udah agak turun atau trennya udah mulai menurun, mungkin penelitian tersebut udah nggak baik lagi melakukan penelitian. Jadi mungkin quote and quote mungkin udah cukup basi gitu. Kalau kita mungkin melakukan penelitian itu lagi, mungkin akan lebih sulit kalau misalnya kita mau tembus publikasi. Gitu. Jadi dengan kita melihat juga, oh kayak saya lagi mau meneliti tentang sesuatu nih, topik tertentu. Gitu. Kita bisa melihat juga trennya seperti apa. Apakah trennya itu masih naik terus atau masih mulai turun? Kalau lihat ini 2026 turun, tapi maksudnya adalah karena 2026 itu belum full gitu. Kalau misalnya 2026 pun belum pernah dokumen ngomongin tentang stable finance gitu. Jadi sebenarnya harusnya diperkirakan nanti di akhir 2026 pun akan lebih tinggi dari 2025 gitu. Tujuannya adalah kita melakukan strategi juga sebagai penelitian tadi kan dari menggunakan Scopus ini gitu. Jadi kita bisa juga melihat apa hal yang Bapak Ibu bisa melihat di sini. Seperti itu. Nah, sebenarnya di dalam sifat tadi itu juga Bapak Ibu bisa melihat juga berbagai hal tadi, berbagai hal juga gitu. Yang sebenarnya Bapak Ibu bisa melihat juga di bagian sini tadi, di bagian kirinya itu ada berbagai macam fitur-fitur yang Bapak Ibu juga bisa mainkan. Nanti hasilnya pun juga sama akan dari sini juga. Gitu. Jadi fitur-fitur yang bisa dimainkan misalnya adalah tadi country. Gitu. Sebenarnya penelitian saya ini itu penelitian topik saya itu paling banyak itu teliti dari negara mana, afiliasi dari negara mana. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita juga mungkin ingin melihat juga sebenarnya penelitian yang dilakukan itu banyaknya konteksnya di mana. Belum tentu memang yang ada di India itu pasti ngomongin dari India saja. Tapi biasanya ada kemungkinan lebih besar ketika penulis dari India itu mungkin akan lebih banyak membahas tentang konteks negara masing-masing. Nah, tujuannya adalah kalau misalnya kita lihat juga apa sih sebenarnya sudah pernah diteliti oleh peneliti-peneliti di tempat lain. Nah, mungkin kalau di tempat kita di Indonesia mungkin belum banyak misalnya. Nah, kita mungkin bisa juga menggunakan angle tersebut untuk kita pakai dalam konteks yang mau kita bangun. Jadi kita bisa melihat juga sebenarnya konflik-konfliknya paling banyak dari mana nih yang memang membahas tentang hal tersebut. Lalu misalnya dari sisi affiliation.
Nah, afiliasi ini juga paling baik dari mana sebenarnya peneliti-peneliti yang memang melakukan penelitian tadi, gitu. Tujuannya apa? Tujuannya mungkin tadi sama dengan yang pertama Bapak Ibu semua. Ketika kita sebagai peneliti kita perlu menyimpulkan macam hal. Salah satunya adalah dengan kita bisa punya kolaborasi internasional, gitu. Nah, mungkin dengan kita lihat sebenarnya paling baik dari mana nih penelitian ini afiliasinya. Nah, kita bisa juga mengconsider atau mempertimbangkan bahwa kita bisa juga mungkin punya juga apa namanya kolaborasi dengan afiliasi-afiliasi yang mungkin terkelola dari yang kita punya tadi. Tuh. Lalu dari sisi funding sponsor Bapak Ibu semua. Funding sponsor itu juga mungkin juga punya juga. Jadi kita banyak juga mungkin di bagian awal tadi gitu. Bahwa sebagai peneliti kita juga perlu juga punya apa namanya keberlanjutan di penelitian kita. Nah, kita bisa melihat juga sebenarnya penelitian di bidang saya itu paling banyak itu disponsori dari mana. Jadi kita bisa juga punya gambaran tentang penelitian yang mau kita bangun. Kok. Dan ini sebenarnya ada juga di artikel tadi, semuanya ada dokumen by author, dokumen by category, lalu misalnya dokumen by funding sponsor, itu hanya dengan membuka di bagian dokumen saja, itu Bapak Ibu sudah bisa melakukan apa strategi atau bisa melihat juga bagaimana dokumen-dokumen itu digunakan. Itu pertama Bapak Ibu semua untuk mencari dokumen gitu. Pun juga sebenarnya ini bisa juga digunakan tadi misalnya untuk melakukan SLR atau bibliometrik. Kita bisa melihat sebenarnya penelitian yang sudah pernah ada tuh udah gimana sih yang udah pernah dibuat tentang penelitian yang sudah kita pakai tadi gitu. Kita bisa melihat di Scopus tadi, oh ini berbagai macam penelitian yang sudah ada gitu. Kita bisa melakukan apa namanya perangkuman tadi atau SLR tadi bibliometrik supaya kita bisa juga mungkin menuliskan juga di sisi artikel yang bentuknya review artikel atau artikel yang bentuknya SLR tadi. Itu mungkin pertama Bapak Ibu semua untuk mencari dokumen. Kedua, sebenarnya di Scopus sendiri itu Bapak Ibu juga bisa melakukan pencarian authors. Nah, ini mungkin nanti berhubungan juga dengan SciFile sebenarnya. Gitu. Jadi di Scopus sendiri itu tadi kan sebenarnya saya sebutkan bahwa setiap peneliti yang sudah pernah melakukan publikasi di Scopus itu akan otomatis memiliki apa namanya penelitian atau memiliki profil di Scopus itu sendiri. Jadi kita bisa juga melakukan pencarian di sini. Gitu. Nah, kita bisa gunakan dengan dua hal, dengan sudut pandang. Kita bisa melakukan pencarian dengan untuk kita sendiri. Jadi kita misalnya mungkin sudah punya berbagai penelitian, kita bisa melakukan apa namanya evaluasi mandiri tentang bagaimana sebenarnya performance penelitian kita, ataupun kita juga melakukan quote unquote kepo gitu. Jadi keponya dari sisi Scopus justru. Jadi bagaimana sih sebenarnya performance penelitian orang yang kita mau cari tadi. Nah, mungkin saya coba nih, seizin, mungkin saya pakai salah satu peneliti di UI gitu. Misalnya Ibu Desi Adaryani. Saya cari di sini. Kita bisa cari nama tadi itu di last name tuh apa namanya first name gitu. Kita ke atas sini nama yang kita mau cari tadi gitu. Dan akan terlihat bagaimana sebenarnya yang apa dihasilkan seperti itu. Kita bisa langsung cek lagi di sini. Kita bisa klik. Nah, kita bisa lihat sebenarnya bagaimana si performance atau profil dari peneliti ini. Gitu. Misalnya Ibu Desi Adaryani ini, oh ternyata punya 78 dokumen. Gitu. High-nya 17. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sering tanyakan nih, mungkin Bapak Ibu sebagai peneliti atau dosen, high-nya berapa? Gitu. Nah, kita bisa melihatnya dari sisi Scopus ini, Scopus profile. Kita bisa melihat high-nya seperti apa. Gitu. Nah, mungkin gambaran Bapak Ibu high-index ini, apa sebenarnya sih yang digambarkan high-index ini? Gitu. Jadi sebenarnya kalau sini, kalau lihat Ibu Desi ini itu memiliki 78 dokumen. Gitu. High-index 17. Maksudnya apa? Maksud high 17 itu adalah sebenarnya Ibu Desi ini memiliki setidaknya 17 artikel yang memiliki setidaknya 17 citasi. Gitu. Sisanya berarti 61 dokumen yang lainnya itu memiliki citasi di bawah 17. Nah, kenapa jadi penting Bapak Ibu semua? Ini sebenarnya tadi Bapak Ibu yang mungkin sudah sering melakukan penelitian, itu jadi juga punya gambaran atau punya juga strategi.
gitu. Ini doesn't mean saya mau mengkritik peneliti ini ya, tapi saya karena memang kita sebagai peneliti pun juga pastinya nanti semakin lama semakin akan sulit juga nih melakukan penelitian, semakin sulit juga untuk memiliki punya high index yang semakin tinggi gitu. Karena sebenarnya semakin kita punya penelitian atau punya indeks semakin lama semakin tinggi, itu pasti semakin punya tantangannya juga bagaimana bisa menghasilkan high index yang semakin terus meningkat. Cuma maksudnya seperti apa di sini? Maksudnya adalah dengan high index 17 tadi, maksudnya adalah walaupun ibu ini punya 78 dokumen, tapi ternyata yang punya citasi lebih dari 17, atau 17 itu hanya 17 dokumen saja. Sisanya itu masih di bawahnya. Gitu. Sehingga strategi yang bisa kita gunakan itu adalah, mungkin kalau misalnya kita mau melakukan mau meningkatkan high index, berarti kita nanti nggak lagi nih punya publikasi yang mungkin di publikasi-publikasi yang nggak banyak orang baca, nggak banyak orang citasi gitu. Sehingga kita mungkin juga naik level, mungkin awal sebagai peneliti muda, kita ya udah yang penting publikasi dulu aja, yang penting punya dulu. Terus setelah semakin naik, kita pasti ingin juga improve gitu. Sehingga mungkin dengan kita punya kebiasaan tadi, mungkin kita juga akhirnya punya motivasi untuk kita naikin lagi nih kualitas publikasi kita supaya bisa tembus juga di artikel-artikel kualitas tinggi. Karena artikel kualitas tinggi itu biasanya banyak yang baca, maka banyak juga citasi. Itu berdampak juga dengan high index kita, mungkin yang kita bisa kena naik ketimbang kita punya publikasi tapi mungkin citasinya itu tidak banyak atau tidak tinggi gitu. Lalu di sini bisa Bapak Ibu bisa lihat sini bisa short juga, di sini bisa get by newest, ini paling baru, ataupun juga kita bisa short juga di get by oldest, set by highest. Kita lihat juga sebenarnya mana sih dokumen-dokumen yang paling banyak citasi gitu. Nanti berhubungan juga dengan assignment ini. Untuk yang ini Bapak Ibu keep dulu di sini bahwa sebenarnya untuk profil ini Bapak Ibu bisa melakukan pencarian atau melakukan exploring dengan melihat bagaimana sebenarnya kita memiliki dokumen-dokumennya. Terus dokumen-dokumen seperti apa saja dokumennya, dan juga bisa lihat juga siapa first author-nya, last author, dan juga author-nya seperti apa. Selain daripada pencarian di di Scopus tadi, dari pencarian di authors, Bapak Ibu juga bisa melakukan juga pencarian di discovery ini sama dengan author tadi, cuma kalau discovery ini saya Bapak Ibu bisa gunakan pencarian authors tetapi dengan menggunakan topik. Jadi misalnya saya mau topik climate change gitu. Saya pengen tahu siapa sih orang yang paling banyak menulis dokumen climate change. Nah itu bisa kita melihat, ternyata climate change misalnya paling banyak tulis oleh Chris Zelensky ini dari UK. Lalu misalnya kita pengen juga mencari yang di Indonesia saja gitu, misalnya apa, itu juga bisa. Atau misalnya kita pengen tahu dari Gajah Mada atau yang saja gitu misalnya. Ada peneliti climate change di UGM itu paling misalnya Peronggo Sadono gitu, tulis tentang climate change. Nah tujuannya dari sebenarnya sama juga Bapak Ibu semua, ketika kita mau mencari dari sisi author itu kita bisa gunakan tadi kan. Kalau misalnya kita mungkin udah tahu nih, kita bisa kepo-kepoin orang tentang scope profile-nya. Nah kita mungkin bisa juga mencari untuk kolaborator atau mungkin reviewers gitu, bahwa sebenarnya mungkin orang-orang ini adalah orang-orang yang paling prominent di topik kita. Nah kita masuk ke yang ketiga, yang sebenarnya juga berhubungan juga dengan Scaffold nantinya, itu adalah kita bisa juga melakukan pencarian organisasi. Nah ini sebenarnya bisa digunakan oleh administrator untuk melihat bagaimana sebenarnya scoping atau landscape dari landscape dari kreasi kita. Gitu. Misalnya mungkin saya mau cari tentang Gajah Mada UGM, tapi ini nggak UGM juga Bapak Ibu, dari UGM bisa juga mencari dari tentang tentang ITB, tentang UNER, dan masalah itu bisa juga digunakan. Nah, misalnya dari tentang UGM kita bisa lihat sini, ada 35 dokumen di sini. Lalu berarti authors yang ada dalam UGM. Gitu. Jadi kita bisa melihat juga dari sisi subjek-subjek yang paling banyak ditulis. Gitu. Misalnya tentang lingkungan, engineering, dan selanjutnya. Lalu dari resources bisa lihat juga sebenarnya paling banyak tuh harus di mana, tentang di IOP, di ARP, dan lain-lainnya. Betul. Jadi kita bisa juga melihat dari sisi UGM itu kayak gimana sih sebenarnya profilnya
atau landscape penelitiannya hanya dari Scopus ini. Terakhir, sebelum kita masuk ke Saival, Bapak Ibu juga bisa melihat juga di sisi sources atau dari sisi sumber, jurnal-jurnal yang dari Scopus itu, atau mana sih sebenarnya sumbernya, nah kita bisa lihat di bagian source ini. Jadi kalau bisa Bapak Ibu mau diminta untuk, coba Bapak Ibu harus publish di jurnal-jurnal Q1 atau jurnal-jurnal Q2 di masing-masing bidang ilmu tertentu, masing-masing bidang ilmu Bapak Ibu semua gitu. Nah, Bapak Ibu bisa cari sini di Scopus ini di bagian sources. Nah, tinggal cari saja nih untuk statik-statik area yang sesuai dengan minat Bapak Ibu semua. Tuh. Misalnya mungkin saya cari tentang aquatic science. Tuh. Saya mau tahu sebenarnya jurnal-jurnal mana aja yang ini bisa gue masukin jurnal-jurnal mana aja yang memang pre-index Scopus dan ada pada subjek ada tentang ilmu akuatik. Gitu. Nah, saya 330 jurnal yang pre-index Scopus tadi. Gitu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kami akan melihat dari sisi mana di 1, Q2, Q3, Q4? Nah, itu sebenarnya kita melihat dari sisi set score. Set score ini mungkin mudahnya itu sebenarnya adalah kami melihat bagaimana sebenarnya situasi dari dokumen-dokumen yang ada dibagi dengan total dokumen yang memang dipublish oleh jurnal tersebut. Kami rankingkan semuanya set score tadi dari 1 sampai 330 tadi. Gitu. Lalu nanti kami bagi 4. Di 330 ini kami bagi 4 kuartil. Jadi 75% ke atas itu ada Q1, lalu 50 sampai 75 itu ada Q2, 25 sampai 75, 20 sampai 50 adalah Q3, dan di bawah 25% itu adalah Q4. Dapatnya adalah 330 ini kali bagi 4. Gitu. Jadi bagi 4, 70, 80 teratas itu ada di Q1, dan seterusnya. Seperti itu. Atau mudahnya daripada Bapak Ibu mungkin repot seperti itu, nah sebenarnya kita bisa mencari di sini bagian sini ada kita bisa cari untuk first quarter yang first quarter yang mana, klik saja, lalu apply, dan kita bisa menemukan ada 73 result yang memang berhubungan dengan si jurnal-jurnal di aquatic ini Q1-nya. Lalu kalau diminta untuk mencari mana sebenarnya jurnal-jurnal yang top tier, nah kita bisa juga melihat di sini yang top tiernya seperti apa. Nah, jadi sebenarnya ini mungkin gambaran Bapak Ibu semua, gambaran singkatnya tentang Scopus, mungkin saya nggak gitu dalam. Jadi sebenarnya Bapak Ibu bisa juga gunakan sebagai peneliti individu untuk melakukan pencarian di Scopus ini. Nah, mungkin sekarang saya akan pindah Bapak Ibu ke Saival untuk kita juga melihat kenapa sih kita perlu punya Saival, kenapa UGM melanggan Saival, dan apa hal yang memang jadi keterbatasan dari Scopus dan akhirnya bisa juga dijawab oleh Saival ini. Gitu. Saya mungkin izin kembali lagi ke PPT dulu sebentar untuk memberikan gambaran apa tuh Saival. Gitu. Jadi Bapak Ibu di Saival itu sebenarnya Saival sendiri itu adalah solution atau analytics researcher yang memang digunakan untuk melakukan strategic decision making. Gitu. Jadi memang tools ini digunakan untuk lebih advance lagi bagaimana kita bisa sebagai peneliti individu ataupun sebagai organisasi secara keseluruhan, universitas secara keseluruhan itu bisa melakukan atau memiliki pengambilan keputusan lebih strategis. Contohnya tadi misalnya bagaimana saya mau menaikkan ranking. Gitu. Nah itu kita bisa mengambil insight dari Saival tadi. Gitu. Kalau tadi mungkin Scopus saja lebih kepada individu di dalamnya, Saival itu lebih global, lebih makro, gitu. Lebih holistik. Gitu. Tapi sebenarnya tetap sama dokumennya atau datanya nanti tetap dari Scopus juga. Gitu. Oke, jadi data di sini yang memang dimiliki oleh Saival itu ada 24.000 institusi yang masuk gitu. Memang lebih sedikit daripada Scopus karena memang biasanya yang dimiliki atau di dalam Saival itu memang institusi yang memang lebih prominent gitu. Dan memang ada juga lebih dari
researchers yang memang terasosiasi lebih dari 234 nations gitu. Datanya Oh, us. Ini pelan. Argo Mulyo. Suaranya tidak muncul ya. Sepertinya masih di mute. Mohon maaf Pak Tidak. Dito, suaranya masih mute. Masih di mute ya. oh, saya sekarang dengar ya Bapak Ibu ya. Sekarang kedengeran Ya, Pak Dito, jadi mohon oke. diulang. Baik, mohon maaf sepertinya tadi ke-mute. Saya izin Bapak Ibu lagi ya gitu. Saya masih di vote ini kok, tak perlu kemana-mana gitu. Jadi Bapak Ibu dari saya file ini, tadi Bapak Ibu selain dari data ini Scopus tadi, Bapak Ibu bisa melihat data tentang dokumen, tentang metadata dari dokumen. Nah sebenarnya di Save ini juga tambahan juga data paten, data policy, data grant, dan lain-lainnya. Oke, jadi saya file sendiri itu sebenarnya tadi mirip gambarannya dengan Scopus tadi, ada institusi, ada researcher, ada juga topics. Nah ini mungkin juga berhubungan juga, beda adalah ada topics juga, topik penelitian. Nah sebenarnya bisa digunakan untuk Bapak Ibu peneliti kalau ingin nanti tambahannya gitu. Ada juga funding bodies dan juga lain-lainnya. Nah datanya kami upload secara weekly dan memang CD-nya tetap dari Scopus juga. Gitu ditambahkan dengan beberapa kasus lainnya. Gitu. Jadi sebenarnya untuk data file sendiri itu bisa digunakan tadi sebenarnya mirip juga. Bisa pertama adalah untuk memvisualisasikan bagaimana performance, gitu. Kedua adalah bisa juga melakukan benchmark. Nah ini sebenarnya nanti yang berbeda dari Scopus. Jadi kalau misalnya ini kita bisa melakukan benchmark atau kita bisa melakukan perbandingan dari institusi satu dengan institusi lainnya, ataupun dari orang satu ke orang lainnya bisa juga digunakan benchmark tadi, bisa melakukan perbandingan. Gitu. Bisa juga melihat bagaimana sebenarnya peta lanskap dari kolaborasi yang bisa dilakukan oleh institusi. Bisa juga melihat bagaimana sisi tren dan juga bisa juga melihat dari sisi impact yang bisa dibangun seperti apa. Oke, nah sebenarnya digunakannya tadi bisa untuk leaders, utamanya seperti itu, utama dari sisi fakultis, universities, administrator, gitu, LPPM atau lembaga-lembaga yang sebenarnya concern atau memang memiliki perhatian khusus terhadap bagaimana meningkatkan iklim penelitian, bagaimana juga lanskap penelitian, lanskap ranking atau performance akademik dari suatu universitas itu biasanya paling banyak digunakan seperti itu. Nah, bisa digunakan jadi untuk enhance reputasi of institution, karena memang bisa juga dilihat dari sisi bagaimana sebenarnya reputasi yang dimiliki, gitu. Terus impact, dan juga bisa melihat juga bagaimana kolaborasi yang memang digunakan atau dilakukan oleh di sisi penelitian ini, di sisi universitas masing-masing. Datanya tadi dari Scopus utamanya, menambahkan juga dari policy data dari Overton. Ini sebenarnya paling banyak memang paling digunakan memang di negara-negara barat. Jadi kalau Scopus data mungkin di Indonesia nggak gitu banyak ada di situ. Lalu juga data paten juga sama, itu mungkin lebih banyak di negara-negara barat, mungkin kalau Indonesia nggak gitu banyak. Tuh. Dan juga ada monitoring di situ yang masuk juga. Jadi seperti ini dari Scopus, tambahannya akan masuk ke dalam site file. Nah, kenapa tadi saya masuk ke Scopus terlebih dahulu supaya Bapak Ibu juga kebayang juga bahwa sebenarnya data ini itu juga bisa lihat juga dari gambar dari Scopus juga. Jadi dari sisi pertama publikasi, citasi dari Scopus itu jadi paling utamanya. Tambahan juga analitik data yang kami miliki.
matematis yang ada. Lalu nanti bisa juga ditambahkan juga berbagai macam hal yang Bapak Ibu nanti bisa gunakan sebagai alat untuk report, overview, benchmarking, kolaborasi, dan juga tren-tren yang ada. Nah, nanti Bapak Ibu akan menemukan juga setelah namanya entities. Entities adalah sebenarnya tempat untuk kita melakukan fokus, kita mau melakukan melakukan deep dive atau melakukan analisis terhadap apa gitu. Nah, entities ini sebenarnya entitas, tapi sebenarnya itu adalah sebenarnya fokus objek yang kita mau peneliti itu apa, yang mau kita tahu tentang apa. Bisa institusi, jadi bisa kita melihatnya dari sisi institusi sendiri, misalnya Gajah Mada UGM, itu bisa. Bisa kita beberapa grup itu kita bisa jadi satu. Misalnya mungkin kita mau gabungkan nih misalnya UGM bareng sama UI bareng sama ITB. Kalau digabung jadi gimana nih untuk performance penelitiannya. Gitu. Bisa juga tadi nama-nama peneliti, researchers, ataupun juga group of researchers juga bisa juga. Gitu. Bisa juga negara, bisa juga topik dan lain-lainnya. Jadi intinya adalah sebenarnya objek yang mau kita mau kita deep dive itu apa, yang mau kita tahu dari apa, apakah institusi kah, apakah orang kah, apakah negara kah, apakah lain-lainnya, itu kita bisa nanti melakukan di situ. Jadi sebenarnya gambar-gambarnya Bapak Ibu semua saya soalnya sebenarnya sebuah dashboard gitu, dashboard untuk melihat berbagai macam data-data tertentu. Nah, tapi datanya itu sebenarnya nanti bisa Bapak Ibu main-mainnya sendiri. Jadi sebenarnya saya file ini tuh tools yang sebenarnya sangat powerful, cuman memang kegunaannya itu bisa per masing-masing individu itu bisa beda-beda peruntukannya. Jadi mungkin individu seseorang per orang per individu gitu, itu mungkin lebih cocoknya atau lebih melihatnya tentang bagaimana sebenarnya performa saya orang perorangan atau bagaimana penelitian ada saat ini gitu. Tapi kalau mungkin di sisi institusi mungkin bisa juga dipakainya adalah untuk melihat bagaimana performance publikasi atau output publikasi secara keseluruhan di institusi. Atau misalnya mau lihat juga bagaimana ranking secara keseluruhan dari satu institusi. Nah itu, jadi pakainya itu bisa beda-beda. Tergantung masing-masing orangnya. Nah makanya kenapa tadi saya mulai fokus, karena saya tahu bahwa saat ini banyak Bapak Ibu dari peneliti-peneliti individu. Jadi mungkin akan lebih pasnya adalah bagaimana menggunakan SciFi untuk mensupport penelitian-penelitian atau mensupport strategi penelitian Bapak Ibu semua secara masing-masing individu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat seperti ini, bisa melihat dari sisi resources, ranking, bisa melihat bagaimana kolaboratif dan lain-lainnya. Nah, di dalam subjek klasifikasinya juga akan beda-beda Bapak Ibu semua. Kami memiliki subjeknya itu yang defaultnya adalah SGCE, itu yang kami defaultnya seperti itu. Tapi bisa juga melihat dari sisi subjek, misalnya klasifikasi dari QS, klasifikasi dari THE, ataupun klasifikasi dari SDGs itu juga mungkin dimungkinkan juga untuk klasifikasi yang dipakai untuk rankingan atau benchmarkingnya. Nanti kita bisa melihat untuk modulnya, kita bisa langsung masuk ke dalam tools yang nanti gitu. Nanti Bapak Ibu, tadi selain entities, jadi kita bisa melakukan deep dive terhadap satu objek. Nah, kita bisa juga melakukan benchmarking. Kalau benchmarking ini kita melakukan komparasi. Jadi misalnya mungkin komparasi antara UGM dengan UI gitu. UGM dengan UNER. Nah, kita bisa melakukan benchmarking tadi. Kita bisa melihat bagaimana sebenarnya kekuatan kita dibandingkan dengan institusi lainnya. Walaupun kalau tadi kan sebenarnya sama juga di sini nggak harus selalu institusi, tapi bisa juga dimungkinkan itu adalah mungkin orang dibanding orang lainnya. Jadi kita bisa melakukan benchmarking juga di sini. Mungkin seperti itu untuk gambaran umumnya. Kita bisa langsung masuk ke dalam file-nya. Oke, Bapak Ibu, ini adalah gambaran file seperti ini. Jadi
masterlevel.com ini. Nah, Bapak Ibu bisa melakukannya antara mau explore. Kalau explore tadi kita bisa mengeksplor satu entity tadi, atau melakukan benchmarking, kita balik lagi kita pakainya compare. Gitu. Coba kita harus berekspor terlebih dahulu untuk melakukan pencarian per orang. Jadi misalnya saya coba-coba terlebih dahulu Bapak Ibu semua, kita pakai misalnya entities-nya pakai Gajah Mada. Gitu. Tapi nggak ada masalah, Bapak Ibu sebenarnya bisa juga menggunakan dengan lain. Kita bisa melakukan entities ini. Jadi misalnya bisa pakai Unpad gitu, atau mungkin yang lain-lainnya gitu. Atau misalnya bisa juga institusi tadi misalnya kita bisa pencariannya nama institusi gitu. Group of institution itu adalah kalau kita sebenarnya mau sendiri gitu. Jadi kita bisa namanya divide entities nih Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu ingin mencari sesuatu atau melakukan pencarian seseorang, atau kita mau divide sesuatu. Jadi misalkan, saya mau institusinya, jadi mungkin udah ada nih, ada UGM, ada mungkin Unpad dan lain-lainnya. Jadi mungkin kita bisa mau tahu juga nih, kita build sendiri entities terpisah, mau nama researchers ataupun juga nama group institution juga silakan saja. Jadi mungkin misalnya Bapak Ibu mungkin misalnya adalah tergabung dalam satu klaster penelitian di kampus masing-masing. Mungkin ada Bapak A, Bapak B, Ibu C, Ibu D gitu. Nah, lalu mau lihat nih bagaimana kalau Bapak Ibu digabung jadi satu di sisi kelompok penelitiannya. Nah, itu Bapak Ibu bisa ngerti di grup profil ini, nanti klik saja, nanti Bapak Ibu masukkan nama-nama Bapak Ibu semua. Terus selama Bapak Ibu sudah ada dalam Scopus itu bisa akses itu. Atau bisa tadi kan grup institusi bisa lihat, misalnya untuk kita pakai saja masuk aja untuk beberapa institusi yang mungkin kita mau masukkan. Nah, ini berapa sebenarnya ada juga grup institusi, atau misalnya kita bisa masukkan juga untuk kita defense sendiri. Misalnya kita masukkan mau lihat grup institusi yang mungkin institusi di Jogja gitu, misalnya UGM mungkin tambah mungkin UNY dan lain-lainnya gitu, itu bisa juga masukkan. Lagi-lagi level ini sebenarnya sangat-sangat customize dan sangat-sangat digunakan, bisa masuk orang bisa beda-beda. Jadi tergantung aja mau gimana cara pakainya. Gitu. Mungkin saya mulai dulu dengan UGM dulu, gitu. Melihat bagaimana sebenarnya proses UGM. Kalau kita pakai UGM tadi, secara entitasnya itu kita bisa melihat di sini Bapak Ibu semua. Sebelum itu kita bisa melihat juga untuk tahunnya, kita bisa juga utak-atik. Nah, kalau ini saya masukkan di 10 tahun terakhir, 2025. Saya bisa juga untuk tadi kan mungkin 2020 sampai 2026, cuma kalau 2026 itu mungkin belum penuh gitu, makanya lebih pas kalau kita pakai 2025. Dan sini ada outputnya, kalau outputnya itu ada 29.000, publikasinya 29.000 gitu. Kalau 20.000 author di sini, statusnya seperti ini, status publikasinya seperti ini, dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya gambaran umumnya tentang UGM seperti ini. Kalau lihat sebenarnya semua matrixnya cukup baik. Lalu kita scroll kembali ke bawah, kita bisa melihat juga Bapak Ibu semua untuk topik-topik yang memang paling banyak publikasi di mana. Gitu. Ternyata paling banyak ada di sisi computer science, ada di sisi medicine, itu paling banyak. Engineering paling banyak, diikuti dengan medicine. Jadi mungkin kelihatan ternyata paling banyak publikasi itu ada di seperti ini untuk gambar UGM. Tambah lagi topiknya seperti apa. Nah, ini yang memang tidak ada di dalam Scopus Bapak Ibu semua. Kalau Scopus tadi mungkin masih ada untuk subjek areanya, cuman kalau topik itu belum ada. Nah, di Safa itu ada Bapak Ibu semua untuk melihat topik-topik apa yang paling banyak diteliti di UGM. Ternyata tentang antioksidan, tentang metana, COVID dan lain-lainnya seterusnya. Gitu. Nah, aku juga bisa lihat sini ada output di persentil terbesar, kolaborasi paling banyak di mana, dan lain-lainnya. Cuman Bapak Ibu semua, ini baru summary doang. Ini baru rangkumannya saja. Gitu. Setelah masuk dalam gambaran seperti apa, kita bisa masuk lebih lanjut ke dalam yang lebih dalam. Gitu. Misalnya sisi bibliometrik sini, kita bisa melihat Bapak Ibu semua. Bibliometriknya seperti apa? Kita lihat di sini ada outputnya. Jadi kan lihat outputnya yang naik saja gitu. Nah, terus kalau lihat ternyata seperti apa sih gitu. Ada 9.000 dokumen output publikasinya sebenarnya seperti apa perkembangannya. Nah, trennya sebenarnya semakin naik. Gitu. Ternyata tren publikasinya sebenarnya semakin naik. 2025 masih paling puncak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Melihat atau menggambarkan sebenarnya ternyata udah bagus nih emang UGM ada perkembangan yang baik.
Kita bisa melihat juga Bapak Ibu semua untuk melihat publikasi di persentil yang tinggi seperti apa. Gitu. Nah, kalau di sisi yang sini ternyata 10% publikasi di top 1 percentiles itu ternyata juga naik. 2025 naik dibandingkan dengan 2020. Kita lihat juga soal ke bawah ada top jurnal percentiles. Ini adalah dari top jurnal berdasarkan side score dari Q1 yang Q1 yang Q1 yang 10%-nya. Gitu. Kita lihat pun gamenya juga sebenarnya semakin naik. Gitu. Jadi bisa lihat di sini bahwa sebenarnya di top persen jurnalnya ada 13,5%, di 1% jurnalnya ada 1,5%, dan ini semua terus naik dengan tahun sebelumnya. Jadi di sisi mungkin dari PPR, di sisi mungkin lagi Nggak apa-apa saya ngaku dulu ya. Saya cerita kan. di sisi PPR, lalu misalnya di sisi atau di sisi mungkin lembaga peneliti gitu, kelihatan jadinya sebenarnya misalnya mungkin ada strategi peningkatan publikasi atau strategi peningkatan publikasi melalui beberapa insentif, let's say seperti itu. Gitu. Sebenarnya emang itu bekerja atau enggak sih, works atau enggak ya. Nah, kita bisa di sini Bapak Ibu semua, publikasi naik atau enggak, kualitas publikasi naik atau enggak. Nah, kita bisa melihat di sini sebenarnya. Jadi emang tadi sebenarnya digunakan untuk melakukan strategi decision sebenarnya. Jadi kita bisa melihat, kalau misalnya tadi emang kita UGM itu memang ada program untuk penelitian publikasi, benar bekerja atau enggaknya, kita bisa lihat dari sini sebenarnya. Kita bisa lihat juga publikasi untuk list publication. Dan kita bisa melihat publikasi-publikasinya dari mana saja. Selamat pagi, Prof. Saya Dengan ini lihat saya tahunnya. secara simbolis menyerahkan sumbangan buku yang telah Prof berikan beberapa minggu. Dan juga publikasi yang paling satu dan lain-lainnya bisa Program dilihat di studi sini. teknik informatika. Jadi dari sini kalau saya lihat dari berbagai organisasi itu mungkin tadi bisa melihatnya secara lebih gambarannya mungkin ada, tapi mungkin nggak begitu detail. Nah, Saifal itu jauh lebih detail. Jadi tadi kan kalau kita melihat untuk strategi melakukan sesuatu publikasi, kita bisa melihatnya hasilnya di sini. Ini Bapak Ibu bisa klik sebenarnya beberapa semua, bisa lihat juga di citasi matrix, let's see. Citasinya seperti apa, gitu. Terima publikasi, FWC-nya seperti apa, gitu. Lalu bisa melihat juga di sini. Ataupun jurnal kuartil, melihat juga jurnal kuartilnya, publikasinya itu paling banyak di mana. Gitu. Nah, kita lihat sini bahwa publikasinya yang banyak. Ada peningkatan seperti itu. Nah, tapi sebenarnya publikasinya pun selain meningkat juga, kualitasnya pun juga meningkat. Gitu. Mungkin tetap paling banyak ada di Q3 sebenarnya. Gitu. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya setiap tahunnya terus meningkat nih Bapak Ibu semua untuk publikasi di Q1-nya. Q1 awalnya 2024 97, Q1 lagi di 2025 1033. Jadi sebenarnya pun juga ada peningkatan yang baik. Jadi sebenarnya ini kita bisa gunakan untuk melakukan melakukan performance seperti apa. Dan melihat juga sisi author, siapa ya author yang berkontribusi di sisi UGM. Misalnya sini. Nah, ini misalnya ada penelitiannya. Ini kalau ini dilihatnya, kita urutkan melalui output paling banyak siapa. Gitu. Jadi bisa juga urutkan misalnya citasi paling banyak misalnya siapa, misalnya dari Bapak Sumadi gitu. Atau misalnya juga di sisi high paling tinggi siapa di UGM, misalnya ada Bapak Abdul Rahman paling tinggi high-nya. Kita bisa langsung belajar sini Bapak Ibu semua untuk melihat bagaimana performance penelitiannya dari masing-masing orang di situ. Nah, kita bisa juga Bapak Ibu semua melihatnya di sini. Jadi kita bisa juga misalnya melihat mungkin kalau Bapak Abdul ini, misalnya mungkin saya Bapak Abdul gitu. Nah, kita mungkin bisa juga ke panel. Nah, kita bisa melakukan exploring. Oke, explore-nya adalah UGM secara keseluruhan. Nah, kita bisa juga melakukan explore per orang. Nah, ini sebenarnya mungkin mirip dengan yang Scopus tadi Bapak semua, Scopus yang bagian profile. Nah, sekarang kita pakai detail lagi itu di sisi Saifal.
Jadi sama juga di sini kita lihat bagaimana profil penelitian untuk orang tadi Bapak Abdul ini misalnya hadirnya seperti apa tadi misalnya, outputnya sudah banyak dan lain-lainnya. Bisa melihat juga bagaimana sebenarnya subjek area yang diteliti. Nah mungkin kalau subjek area Bapak Ibu semua juga bisa melihat bahwa subjek area ini tuh berhubungan dengan si jurnal yang memang dipilih. Mungkin misalnya adalah kita meneliti tentang bidang medicine gitu. Tapi ternyata mungkin memang jurnalnya memang juga mencakup juga jurnal tentang chemical engineering. Nah, kita bisa nyangkut juga sebenarnya di bagian chemical engineering. Jadi kita bisa lihat untuk performance penelitiannya. Nah, yang berbeda juga kalau kita berbeda bandingkan Scopus dan juga di Cephal, kita bisa melihat juga semua untuk di sisi jurnal kuartil misalnya. Nino. Tadi sebenarnya nggak ada Bapak Ibu semua untuk lihat saya tuh udah publikasi di jurnal-jurnal kuartil mana aja. Q berapa sih kita saya nggak tahu gitu. Nah kalau di Cephal kita bisa kelihatan. Gitu. Jadi sebenarnya misalnya izin Pak Abdul ini ternyata paling banyak dari Q3 diikuti dengan Q2 lalu Q1 lalu Q4. Nah kita bisa tahu nih sebenarnya jurnal saya tuh yang mana gitu yang publish. Dan ini kalau ini baru melihatnya itu ketentuannya memang di tahun di mana itu publish. Jadi let's say misalnya adalah satu jurnal ketika saya publish itu Q1, maka tetap Q1 di sini. Meskipun mungkin saya publish di 2020 gitu, jurnalnya Q1. Kalau saat ini saya lihat lagi perhitungannya mungkin di 2025, jurnalnya mungkin turun ke Q2, tetap hitungannya Q1 di sini. Jadi kita bisa melihat sebenarnya mana sebenarnya publikasi kita ya at that time atau saat kita publish itu jurnalnya dimasuk di Q berapa. Nah kita bisa lihat di sini. Nah ini memang tidak ada di Scopus. Jadi Bapak Ibu tetap meskipun Bapak Ibu peneliti perseorangan tetap bisa menggunakan Cephal untuk berbagai macam hal seperti ini contohnya. Terus bisa lihat juga dari sisi topik, misalnya topik apa sih yang memang paling banyak saya teliti gitu. Ini kita bisa melihat. Topiknya seperti apa gitu. Dan hal yang juga kita bisa melihat di sisi adalah ketika saya melihat topik itu juga ada namanya saya adalah prominence percentile atau word point percent seperti apa gitu. Nah ini menggambarkan sebenarnya seberapa relevan penelitian kita dengan penelitian yang saat ini lagi berkembang gitu. Semakin tinggi percentilenya jadi semakin relevan gitu. Jadi let's say misalnya adalah yang misalnya farmakolegal ini gitu. Di sini Bapak Ibu semua, kalau ini mungkin 52%. Maksudnya adalah mungkin nggak ada, sebenarnya ini mungkin penelitian yang udah nggak banyak lagi penelitiannya. Jadi nggak banyak lagi itu mungkin udah banyak ditinggalkan. Kalau misalnya mungkin saya masih mau coba melakukan penelitian lagi, mungkin akan cukup sulit gitu. Berbeda dengan misalnya saya penelitian di bidang dari 98%, saya misalnya di sini Aktamsin. Nah ini masih banyak yang melakukan penelitian. Jadi kalau misalnya kita melakukan penelitian di sini, itu mungkin akan lebih mudah untuk masuk gitu. Karena memang ini masih yang banyak dilakukan penelitian. Jadi kita pun juga di sini kita bisa menggunakan dari semua untuk melihat bagaimana performa penelitian kita. Satu, kedua adalah untuk melakukan strategi lagi. Kalau misalnya saya ada satu bidang ilmu tertentu, misalnya ekonomi gitu. Tapi kan mungkin banyak sekali topik-topik yang ada. Nah kita melihat lagi nih, kita look back lagi di penelitian yang sudah kita lakukan, sebenarnya masih penelitian masih relevan, masih banyak orang melakukannya, mana udah mulai nggak relevan. Karena kalau misalnya kita masih maksakan di tersebut, mungkin akan lebih sulit kita untuk publish ataupun juga mungkin lebih sulit untuk kita dapatinya. Karena tadi kan ini adalah tools kita melakukan strategic decision. Izin Bapak Ibu mungkin ada waktunya terbatas waktu, saya takut nanti nggak cukup buat saya jawab. Saya back lagi sebentar sedikit saya masuk sini. Nah tadi mungkin masih di dalam untuk edis UGM, tapi juga saya lihat juga di sisi kolaborasi, misalnya kolaborasi seperti apa kita bisa melihat juga kolaborasi dari mana gitu, internasional kolaborasi dari mana gitu, kita bisa melihat juga di sini. Ataupun Bapak Ibu juga melihat juga sisi ranking. Jadi misalnya ranking position, saya melihat QS gitu.
QS yang ranking di UGM itu 26 saat ini. Nah, cuman mungkin cuma 10 QS-nya aja. Ranking berapa? Kalau ranking berapa kan kita bisa langsung lihat di di website QS-nya sendiri. Gitu. Dan kita bisa lihat juga sebenarnya apa yang berkontribusi. Gitu. Dan kontribusi sini ada citation per faculty, Universal Network, dan juga Service Score. Nah, untuk hal ini kita bisa juga akhirnya membuat strategi. Di misalnya citation per faculty, kita bisa melihat juga bagaimana sih citation per faculty yang ada. Karena semua bidang ilmu itu juga kontribusi. Lagi-lagi ini dipakai lagi untuk universitas. Gitu. Misalnya di universitas, untuk melihat mana sih sebenarnya yang mungkin masih perlu perhatian lebih nih untuk kita tingkatkan citasinya dan lain-lainnya, karena itu akan berdampak juga terhadap nilai citasi dan juga mungkin nanti pada akhirnya adalah ranking universitas. Selain juga dari sisi kolaborasi, gitu. Kolaborasinya seperti apa? Karena juga berhubungan juga dengan nilainya. Dan setiap ini bagus lihat juga di bagian I-nya di sini, bisa melihat bagaimana sebenarnya, misalnya let's say kolaborasi internasional itu berdampak atau berhubungan dengan berapa persen di sisi penilaian di QS-nya. Tentunya QS sendiri memang bukan hanya tentang citasi saja, tentang publikasi saja, tapi kita bisa lihat juga kalau di sisi bagian publikasi dan citasinya, itu mana yang kita bisa tingkatkan. Gitu. Ini mungkin bagian-bagian TPM dan lain-lainnya mungkin bisa menggunakan. Walaupun dari sisi sustainability juga, kita bisa melihat juga sebenarnya skor sustainability seperti apa nih yang memang berdampak di sisi penelitiannya. Dan kita bisa melihat juga sebenarnya setiap penelitian di UGM misalnya itu nanti berhubungan dengan SDGs berapa dari strategi bagian SDGs ini. Kita bisa melihatnya di bagian seperti ini untuk melihat SDGs mana yang memang dipakai. Karena pun saya juga sempat di peraturan menteri 2026 itu juga sudah harus mengangkat penelitian itu akan masuk SDGs mana. Nah, ini mungkin bisa melihat juga SDGs di publish dan masuk SDGs mana supaya bisa juga punya pemetaan yang lebih baik. Jawab, saya cukup banyak tadi sisa waktunya. Nah, comparing. Nah, jadi comparing ini tujuannya adalah kan namanya kenapa sih udah deh perbandingan antara beberapa cari. Misalnya mau cari Gajah Mada, atau misalnya mungkin saya mau cari dibandingkan dengan sini, saya bandingkan dengan misalnya dibandingkan misalnya dengan Malaya. Ini coba contoh ya bagus semua, kita bisa juga melakukan Nah, kita bisa melihat bagus semua di sini. Ada bagaimana performance kita ketika kita benchmarking dengan dengan kita benchmarking. Yaitu dia cukup bagus semua untuk lama saja untuk entries-nya, lalu kita tambahkan saja untuk beberapa universitas yang mau kita bandingkan. Gitu. Setelah kita bandingkan antara UGM dengan beberapa universitas top di ASEAN, misalnya. Dengan UGM misalnya dibandingkan dengan UI, Malaya dan juga Chulalongkorn di Thailand. Nah, kita bisa yang kita bisa masukkan sini adalah untuk di sisi scoring output dan juga di sisi public jumlah publikasinya. Nah, kita bisa kita bisa pilih-pilih apa semua untuk aksesnya mau apa silakan saja. Misalnya di sini saya masuk aja untuk jumlah outputnya. Ternyata adalah kalau kita lihat di sini sebenarnya output penelitian UGM dibandingkan dengan UI, let's say, itu nanti pasti lebih banyak UGM. Nah, UGM yang mana sih? UGM itu, UGM itu yang ini, kalau semua gitu.
UI yang ini. Jadi mungkin kalau lihat si UGM itu mungkin lebih karena makin naik nih, bagus semua. Ada tren perbaikan. Gitu. Sedangkan UI justru ada tren penurunan. Karena 2025 itu outputnya lebih banyak UGM dibanding UI. Tapi mungkin kita masih ketinggalan dengan misalnya Chulalongkorn atau misalnya dengan Malaya. Nah, kita bisa akhirnya melakukan perbandingan saja bagus semua. Kita sesuaikan saja untuk perbandingan apa yang kita bandingkan dan juga bagaimana kita membandingkannya. Jadi kita di sini score output yang mau kita bandingkan. Kita bisa juga mungkin bandingkan, let's say, nah, sepertinya saya lagging. Oke. Aduh. Nah, misalnya mungkin saya mau carinya adalah citation count. Mungkin saya lihat UGM mungkin masih ketinggalan gitu dengan beberapa next lainnya. Nah, kita bisa melihat bagus semua intinya di sini gitu. Kita bisa melihat bagaimana sih sebenarnya benchmark yang mau kita pakai yaitu untuk membandingkan dengan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan explore tadi untuk melakukan pendalaman terhadap satu tes yang mau kita pakai, compare kita pakai untuk melakukan perbandingan dan benchmarking dengan tes lainnya. Tapi semua ini tools ini tujuannya Bapak Ibu semua itu Bapak Ibu bisa gunakan baik untuk melakukan insight terhadap penelitian yang Bapak Ibu pakai sebagai individu maupun bisa juga digunakan sebagai entitas secara keseluruhan. Seperti itu. Mungkin saya stop sini dulu Bapak Ibu semua. Kita mungkin bisa masuk ke tanya jawab. April? Pak Dito, terima kasih atas materi yang disampaikan, yang sangat informatif dan bermanfaat. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi Bapak Ibu peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilakan menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat Microsoft Teams. Mohon menyebutkan nama serta unit kerja. Silahkan Bu Yulis Tiarini. Ya, selamat siang Pak Dito. Jumpa lagi. Saya Yulis dari Perpustakaan dan Arsip. Ya, Pak Dito, menarik sekali ini materinya. Cuma saya pingin info nih, karena kalau Scopus kan kita udah sering ngobrol juga ya. Jadi terkait dengan Scifel ini kan basis utamanya adalah Scopus, begitu kan. Sementara kita tahu bahwa banyak jurnal-jurnal itu yang tidak terindeks Scopus, tetapi terindeks pada perangkat internasional yang lain misalnya. Nah, itu bagaimana tadi cara terkait dengan perankingan nih. Terkait dengan perankingan, itu bagaimana nanti analisisnya untuk jurnal-jurnal yang tidak terindeks Scopus ini, itu untuk memasukkan perankingannya begitu. Apakah bisa langsung terbaca atau tidak gitu loh. Terus tadi misalnya basisnya yang Scopus, apakah itu basisnya juga hanya jurnal-jurnal atau termasuk buku misalnya. Buku, terus kemudian book chapter dan sebagainya. Terima kasih Pak Mas Dito. Silahkan Pak Dito langsung dijawab atau Oke, langsung aja kali, takut lupa soalnya. iya. Oke. Selamat pernah ketemu lagi Bu Yulis. Ketemu lagi. Oke, Bu, jadi sebenarnya memang untuk jurnal, Scifel itu memang sebenarnya datanya memang feedingnya dari Scopus lagi gitu. Jadi memang untuk jurnal-jurnal yang tidak terindeks Scopus itu nggak masuk sebenarnya Ibu. Gitu. Nah, dan juga tadi kalau misalnya memang untuk yang lain, sebenarnya adalah biasanya kalau kami mau lihat untuk reporting yang memang di luar daripada Scopus, itu sebenarnya biasanya pakai yang
satu lagi nih Bu yang pure namanya gitu. Karena itu kalau memang bisa masukin yang lain gitu. Kalau Saifal memang kan ada tujuh di Scopus itu bisa gitu. Itu satu. Yang kedua adalah untuk data-datanya itu bukan hanya sekedar jurnal aja Bu, bisa juga untuk book chapter maupun book materi Scopus gitu sih. Jadi memang pasti tetap Scopus tapi memang yang bisa untuk sampel jurnal. Karena emang kalau tadi mungkin jawab Ibu tadi misalnya untuk kayak misalnya pure kami itu biasanya bisa juga untuk masukin data selain daripada Scopus juga dengan disinta, saya tidak bisa masuk ke situ. Tapi kalau misalnya Saifal memang hanya untuk yang pure dari jurnal saja, dari Scopus saja. Dari Scopus ya. Oke, Mas Ito, makasih nanti ini lagi. Kapan-kapan kita diskusi lagi ya, Mas Ito. Baik, terima kasih Pak Dito. Selanjutnya ada yang raise hand dari Pak Hadrian Andradi. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak April. Selamat siang Mas Dito ya. Ini suara saya terdengar ya? Suara saya terdengar? Terdengar. Oh iya, baik. Mungkin ada dua pertanyaan yang terpikirkan. Yang pertama, saya sudah mencoba menggunakan Sifal sejak beberapa bulan belakangan ya. Jadi saya sudah punya beberapa koleksi entitas ya. Jadi entitas saya buat. Jadi entitas kebetulan saya dari Departemen Matematika. Jadi saya buat entitas nih Departemen Matematika. Siapa saja dosennya. Lalu ada entitas-entitas yang seperti lab ini. Siapa belongs to this lab, siapa belong to this lab ya, dan sebagainya. Jadi saya buat lengkap seperti itu. Saya belum sempat nyari sih. Mungkin sederhana jawabannya. Saya sempat diminta oleh teman. Coba saya di-share entitasmu gitu ya. Nah, itu bagaimana cara nge-share entitas yang telah saya buat ke teman yang lain ya. Mungkin sederhana, cuma saya belum sempat nyari aja. Beberapa waktu yang lalu diminta oleh teman. Nah, yang kedua ini mungkin pemikiran saya ya. Jadi ketika saya melihat data-data di Sifal, di Scopus, itu ada beberapa nama dosen yang sebetulnya bukan dosen kami, ya, bukan dosen matematika, Departemen Matematika, tetapi mungkin pernah menulis paper, artikel dengan dosen kami, dan di salah satu papernya itu, entah sengaja atau tidak sengaja, terafiliasi juga UGM, gitu ya, terafiliasi juga UGM. Nah, apakah dalam penghitungan metrik nanti ketika perankingan dan sebagainya yang datanya dari Scopus itu, apakah nama-nama dosen tersebut, data-data dosen tersebut akan terakukan sebagai, bukan saya nggak dosennya, peneliti-peneliti tersebut terakukan sebagai dosen UGM yang nantinya mungkin akan berpengaruh pada nilainya. Ya, padahal kan papernya hanya 1-2, tapi ternyata katakan peneliti tersebut H indeksnya 30. Papernya banyak, padahal yang dengan UGM atau yang menggunakan afiliasi UGM itu hanya 1, 2, atau 3. Nah, apakah itu akan terakukan terus atau seperti apa? Karena saya melihat loh, kalau terakukan terus itu kan tidak tepat, walaupun secara strategi itu bisa jadi strategi, jadi bagus nilainya. Ya, karena kita pastikan cukup banyak dosen-dosen yang di luar UGM yang sangat bagus publikasinya, terutama yang dari ranking yang tinggi, dan kalau diakukan sebagai dosen UGM itu jadi bisa membuat nilai lebih tinggi. Jadi saya penasaran dulu, kok ini dosen UGM, saya nggak pernah lihat namanya sebagai dosen UGM. Jadi ya saya heran aja, tapi kok tertulis ini dosen ini H indeksnya tinggi sekali, diakukan sebagai dosen UGM, padahal hanya 1 atau 2 kali. Ini pemikiran saja terkait kebenaran akan rankingan yang melihat data yang ada di Scopus. Itu yang kedua agak sulit, yang pertama gampang, gimana temuan? Oke. Siapa Hadrian, saya jawab ya Pak Hadrian ya. Untuk yang pertama gitu, nah ini sebenarnya mungkin emang sebuah quote and quote kekurangan gitu sebenarnya. Oke, ternyata nggak bisa ya? Nggak bisa gitu, karena sebenarnya mungkin kalau Bapak Ibu ngeh gitu ketika selesai file, itu Bapak Ibu diminta juga untuk login gitu. Berbeda sedikit dengan Bapak Ibu pakai Scopus atau Science Direct gitu. Kalau saya Scopus tuh Bapak Ibu sebenarnya nggak diminta login gitu, selama Bapak Ibu sudah mungkin pakai SSO UGM dan segala macam gitu. Kalau Science File meskipun Bapak Ibu pakai SSO UGM pun tetap diminta untuk login. Di sini kenapa? Karena memang Science File sendiri itu tadi sebenarnya data itu kayak
connect atau nyangkut gitu ke masing-masing akunnya. Jadi kan bisa expose sendiri masing-masing, nah itu sebenarnya nyangkut hanya di masing-masing orang gitu, which is memang nggak bisa di-share gitu. Meskipun sebenarnya sama, tapi kan Pak Ardian mungkin bikin data sendiri segala macam, itu memang hanya connect ke punya Pak Ardian aja. Sayangnya seperti itu sih Pak. Berarti saya nggak bisa bagi ke teman ya, nggak bisa bagi ke Iya teman berarti. gitu saya gitu. Berarti suruh buat sendiri ya, buat sendiri Pak gitu ya. Iya betul. Mungkin buat sendiri deh, caranya gini-gini mungkin bisa kata gitu. Cuman mungkin kalau untuk sharing, data seperti ini tuh memang tidak bisa. Gitu. Sayangnya itu kekurangannya gitu sih. Kelemahannya. Tapi yang kedua Pak untuk rankingan. Jadi sebenarnya memang di kami itu tuh melihatnya adalah artikel-artikel di saat memang penulis tersebut tuh aksesnya dari mana gitu. Mungkin misalnya mungkin saya saat ini kuliah di UGM gitu, mungkin saya akan menuliskan artikel saya itu adalah aksesnya dari UGM gitu. Lalu mungkin di tahun ke depan saya pindah jadi dosen di UI lah gitu. Nah setelah itu saya akan menulisnya dengan artikel adalah artikel UI karena saya di UI saat ini gitu. Yang dulu 5 tahun lalu saya tulis dengan artikel di UGM, versi UGM itu akan tetap sebagai UGM karena memang itu adalah versi UGM. Jadi ngitungnya adalah berdasarkan artikelnya. Pas artikel itu tulisnya siapa afiliasinya gitu. Kalau nanti setelah 5 tahun saya pindah ke UI dan tulis artikel baru dari UI, nah itu masuk ke UI, nggak masuk ke UGM lagi. Jadi sebenarnya hitungnya adalah per artikel di saat dimana publish itu dia publish itu di afiliasi di mana gitu sih Pak. Sip. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada yang raise hand lagi Pak, dari Pak Dwi Setio Aji. Iya, halo, selamat pagi. Ya, saya Dwi dari Sekolah Vokasi Departemen Teknologi Kebumian. Sekarang sedang PhD di University of Twente di Belanda. Mungkin ini pertanyaan agak teknis ya, karena saya tadinya memang terbiasa untuk akses Scopus atau yang lain dari Elsevier itu biasanya dari akun universitas di Belanda. Jadi sekaligus tadi ada pertanyaan juga terkait dengan afiliasi. Jadi saya sementara untuk menulis artikel memang afiliasinya itu kan biasanya kalau kita submit jurnal itu ada 2 ya. Jadi pakai yang UGM atau mau yang universitas di Belanda, karena memang kalau dari universitas Belanda saya otomatis free of charge, kalau UGM harus bayar sekitar 2.000 atau 3.000 euro, jadi saya pakainya otomatis yang universitas yang di Belanda. Nah ini kalau misalnya kena budget cuts, jadi untuk langganan itu beberapa tidak bisa akses. Nah ini solusi kalau misalnya saya akses dari UGM dan saya tidak pakai jaringan UGM itu tetap bisa atau tidak, itu yang pertanyaan pertama. Tadi saya coba itu agak sulit ya, jadi saya biasanya pakai direct akses UGM, nanti di sana saya klik aja misalnya Scopus dan seterusnya, tapi tetap login lagi. Berarti saya harus punya akun baru atau seperti apa? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan terkait dengan tadi file-nya, misalnya tadi kan saya nggak bisa coba ya, jadi hanya lihat dari monitor aja. Terus tadi kan ada beberapa entity ya di file-nya. Nah, apakah bisa sampai sedetail misalnya saat saya dulu katakanlah submit satu paper di sana, udah publish misalnya, terus perkembangan artikel itu di jurnal yang tadi itu tuh misalnya dulu waktu saya publish Q1 gitu, terus setelah 2 tahun ternyata dia udah jadi Q2 gitu misalnya, itu nggak cara cek ya, karena mungkin jurnalnya turun peringkatnya gitu. Itu pertanyaan yang kedua. Terus yang terakhir itu dengan afiliasi. Nah, saat artikel, memang di artikel saya tulis afiliasinya itu 2 gitu. Yang pertama universitas yang di sini, kemudian yang kedua UGM. Ya karena tadi kenapa pakai yang pertama kampus tadi, karena untuk ngejar free of charge-nya. Kemudian yang tapi memang di sistem database-nya itu hanya boleh 1 sebenarnya yang yang dipakai afiliasinya. Jadi sementara saya pakai yang ini, ya kira-kira nanti misalnya itu akan ngaruh nggak nanti ke depannya gitu?
apa ya, afiliasinya gitu, apakah harus diubah gitu kalau ya rankingan dan lain sebagainya. Itu jadi ada 3 pertanyaan. Makasih. Oke. Oke, Mas Dwi ya untuk pertanyaannya. Jadi mungkin tadi untuk masuk akses, nah ini kalau akses sebenarnya mungkin nanti boleh contohnya ke UGM gitu. Karena sebenarnya saya agak kurang familiar bagaimana UGM itu membolehkan aksesnya gitu. Apakah memang boleh akses dari luar atau hanya akses dari dalam saja gitu. Kalau dari kami intinya adalah sebenarnya bisa saja gitu. Maksudnya kalau dari akses itu bisa saja untuk institusi itu akses dari dalam jadinya maupun di luar jaringan kampus gitu. Nah, cuma saya lagi-lagi saya kurang tahu karena memang beberapa universitas itu ada yang mengblok untuk bagian dari aksesnya gitu. Nah, ini saya lagi-lagi kurang tahu kalau familiar apakah UGM membolehkan atau tidak untuk remote akses gitu. Nah, mungkin nanti boleh Pak Dwi tanyakan ke, saya nggak tahu mungkin apa di APPN, mungkin dari Ibu April atau mungkin dari perpustakaan, saya ini kurang familiar gitu. Tapi intinya kalau dari kami bisa, tapi lagi-lagi apakah aksesnya 213 itu memang lagi perlu ditanyakan. Satu. Kedua adalah tadi dari sisi entitas gitu. Nah, tadi memang di sisi kami, Saifal itu memang menghitungnya adalah di sisi kapan jurnal itu terbit. Jadi dari misalkan, saya terbit, ketika saya publish dan terbit itu Q1 2022 misalnya gitu. Nah, 2025 mereka turun nih, nanti jadi Q2 gitu. Nah, itu akan tetap terlihat Q1. Jadi nggak berubah jadi Q2. Nah, itu yang kami nggak nunjukin perubahannya itu, tapi kami nunjukkan adalah momen di mana kapan momen di saat publikasi terjadi gitu. Kalau publikasi jadi Q1 berarti Q1. Tapi ketika nanti berubah jadi Q2, kami nggak berubah jadi Q2 gitu sih. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga dari sisi afiliasi. Nah, sebenarnya afiliasinya kan berhubungan dengan Scopusnya sebenarnya si Pak Dwi ya. Jadi sebenarnya itu berhubungan dengan Scopusnya. Nah, nanti Scopus itu akan nantinya masuk ke server lagi gitu. Nah, sebenarnya kalau tadi kan mungkin kalau misalnya Pak Dwi tadi punya ada UGM lalu punya juga mungkin Universitas Belanda tadi, kalau misalnya mungkin afiliasi jadi ada 2, sebenarnya di Scopusnya akan kita ada 2 sebenarnya gitu. Jadi ada afiliasi Pak Dwi adalah UGM, adalah afiliasi ada profil kedua adalah Pak Dwi tapi dari Belanda gitu. Dan itu akan menyebabkan dari sebenarnya artikel-artikel yang dari UGM akan masuk ke UGM, artikel-artikel dari Belanda masuk ke Belanda gitu, di Belanda tadi gitu. Nah, sebenarnya tadi terserah sebenarnya si Pak Dwi gitu, maunya afiliasinya mau kemana gitu, apakah mau afiliasi mau semua di UGM, apakah mau afiliasinya mau kepecah ada yang di Pak Dwi ke Belanda gitu sih. Oke, baik, terima kasih jawabannya. Mungkin saya juga nanti nunggu jawaban dari pihak mungkin dari perpustakaan tahu ya bagaimana akses tadi gitu. Karena ya memang butuh juga, kadang saya butuh artikel yang bisa diakses untuk referensi tapi memang butuh akses dari UGM gitu. Kasih. Baik, terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan untuk menyalakan fitur raise hand. Mungkin sambil mungkin tadi menjawab yang kalau membutuhkan akses tadi ya di Belanda ya. Silakan, Bu. Iya, sebetulnya untuk kalau itu sepanjang Sivitas Universitas Gadjah Mada, terus mempunyai akun SSO Universitas Gadjah Mada, mau dimanapun itu bisa akses dengan menggunakan ezproxy.ugm.ac.id begitu. Jadi itu nanti sudah secara otomatis dimanapun itu bisa akses menggunakan itu. Oke, begitu sih jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yulis. Baik, Bapak. Mohon izin, iya. menambahkan dari Arif Rahman dari perpustakaan. Sedikit ini, saya menangkap apa yang ditanyakan Pak Dwi Setiaji ya. Sepertinya beliau tidak sedang di UGM ya, lagi di luar ya. Enggak, iya sudah sedang di Belanda. Ya, itu maksudnya gini. Itu sepertinya ada klausul dari Elsevier bahwa memang itu kalau khusus untuk yang Scopus, saya direct dan juga Skyfall itu memang harus 6 bulan paling enggak itu nanti harus aktif, dia mengaktifkannya itu di dalamnya UGM. Jadi kalau lebih dari 6 bulan, misalkan kita pergi ke luar negeri nih setelah 6 bulan itu, ya kita otomatis nggak bisa akses walaupun itu lewat EZ proxy.
karena dianggapnya kita itu ada di luar. Jadi kita harus kembali dulu ke Indonesia dalam tanda kutip gitu ya. Kalau gitu. Jadi nanti baru login lagi dari lingkungannya UGM, menggunakan login itu baru nanti dia akan berlaku lagi 6 bulan lagi ke depan. Sehingga saya begitu dulu penjelasan dari Pak Johan ya, Johan Jang di yang itu. Jadi khusus untuk yang Elsevier ini, yang Scopus, AI, kemudian Senderek dan juga Skyfall ini memang agak sedikit berbeda ininya, perlakuannya ya. Kalau yang lainnya memang bisa menggunakan yang tadi disampaikan oleh Bu Yulis, menggunakan easy proxy, menggunakan access.lib.kmsid, menggunakan SSO dari luar gitu. Tetapi khusus untuk yang Elsevier ini memang mereka menerapkan kalau nggak salah 6 bulan gitu. 6 bulan harus balik ke dalam di UGM dulu, nanti di situ login lagi, baru nanti 6 bulan lagi baru bisa login lagi dari luar UGM gitu. Saya begitu Mas Dwi, semoga menjawab ya. Ya, ini tadi juga saya coba kalau misalnya mau akses ke yang saya direct itu tadi bisa sih, tapi saya kurang tahu kalau nanti kontennya bisa boleh dilihat. Cuman kalau dari tadi Skyfile-nya itu nggak bisa sih. Jadi nggak direct ke SSO kita gitu. Jadi saya minta email yang lain lagi gitu. Iya. Mungkin itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Dwi. Nanti monggo Mas Dito yang Skyfile-nya Mas gitu. Kalau yang jurnalnya berarti bisa diakses ya Pak Dwi ya? Yang jurnal itu bisa, cuma yang Skyfile-nya nggak bisa. Ya. Kadang bisa, kadang nggak gitu. Jadi kurang tahu. Mungkin bisanya ini sih, saya mungkin izin apa ya. Jadi kalau saya sebenarnya kayak Bapak Ibu bisa akses meskipun Bapak Ibu nggak punya langganannya gitu. Perkaranya adalah apakah bisa baca artikelnya gitu. Jadi kan di kami itu School Science Direct itu tuh bisa diakses meskipun Bapak Ibu nggak punya langganan, meskipun Bapak Ibu nggak punya login, nggak punya apapun gitu. Tapi sebenarnya nantinya itu adalah di sisi bacanya gitu. Kalau misalnya nanti tidak terkoneksi dengan akses manapun, nanti akan pas bacanya akan terlihat loh sebenarnya mesti bayar gitu artikelnya gitu. Jadi beda dikit dengan Scopus tuh emang dari awal ketika punya langganan itu kan langsung nggak bisa akses Scopusnya gitu, langsung ada halaman Scopusnya, maupun Skyfile juga sama gitu. Tapi kalau Science Direct beda dikit memang. Kalau Science Direct itu jadi nggak itu kelihatan sebenarnya bisa atau nggak aksesnya, cuma nanti ketika pas baca artikelnya itu akan kelihatan pas tadi diminta untuk bayar dan sebenarnya nggak punya langganannya gitu. Baik, terima kasih kepada Pak Arif selaku Kepala Perpustakaan dan Arsip dan juga Bu Yulis. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, Pak Dito, untuk saat ini belum ada yang raise hand. Kita beralih ke kolom chat. Ada pertanyaan, yaitu dari Pak Yusakti. Untuk tagging researchers di entity Group of Researchers yang telah dibuat, apakah hanya bisa di-tag oleh owner saja? Karena saya sebagai invitee can edit, tidak bisa tagging researchers dengan tag yang telah dibuat oleh owner. Baik, silahkan Pak Dito. Itu sama seperti yang tadi sih Bu, emang nggak bisa. Berarti tidak bisa ya? Baik, Pak Yusakti, mungkin ada yang ingin disampaikan? Mungkin lanjut ya, Pak. Baik, kalau tidak ada, mungkin lanjut pertanyaan berikutnya, yaitu dari Pak Haksa Supriyanto. Apakah SIFAL dapat membantu peneliti mengidentifikasi research gap atau hanya menunjukkan area yang sedang berkembang? Oke, Pak Haksa. Jadi sebenarnya memang untuk Skyfile sendiri, kalau misalnya langsung melihat research gap itu mungkin tidak bisa sih Pak gitu. Tapi sebenarnya mungkin bisa kita lihat itu adalah di bagian-bagian seperti tadi misalnya kalau lihat di Skyfile sendiri mungkin melihatnya di sisi tren penelitian itu bisa kelihatan. Jadi kayak apa sih memang penelitian saat ini lagi berkembang atau yang masih masih quote and quote layak untuk diteliti kembali gitu, karena mungkin masih banyak yang meneliti gitu. Tapi kalau di research gap-nya sendiri itu sebenarnya nggak kelihatan memang di Skyfile
Jadi sebenarnya untuk itu bisa lihat business trend-nya, topik-topik yang berkembang, tapi secara spesifik untuk melihat business gap itu mungkin dari Scopus untuk melihat apa sih penelitian yang dilakukan, atau mungkin bisa di research direct gitu. Jadi melihat penelitian yang dilakukan apa secara full text-nya, mungkin melihatnya di sisi teks yang bentuknya adalah SLR atau bibliometrik. Baik, untuk Pak Haksa, apakah ada yang ingin disampaikan? Mungkin lanjut saja. Ada dari Pak Fiar, izin bertanya melalui chat terkait adanya status incomplete year di beberapa bagian metrik. Apakah bisa menyimpulkan jika semester 1 Januari sampai Juni di tahun 2026 ini belum final jumlah di matriks, atau Sival menggunakan format lain selain semester atau kuartal? Bapak Ibu, jadi memang di kami itu memang ada beberapa incomplete year. Jadi misal tahun 2026 udah pasti incomplete year, karena memang saat ini belum selesai 2026-nya. Gitu. Nah, cuma kalau 2025 itu, jadi gini Bapak Ibu semua, untuk kami selesai complete year-nya, itu kami membutuhkan waktu sekitar 6-7 bulan setelah waktu berakhir. Jadi misal 2025 itu baru akan selesai full-nya itu di Juli ini. Gitu. Jadi mungkin beberapa masih 2025 ada yang mungkin incomplete year karena memang kami menyelesaikan adalah di 6-7 bulan setelah tahun berakhir, seperti itu. Jadi memang 2026 udah pasti masih incomplete, 2025 harusnya di bulan ini selesai, seperti itu. Baik Pak, untuk Pak Fiar apakah ada yang ingin disampaikan? Lanjut saja ya Pak. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Mita. Izin bertanya, untuk perhitungan TCK di UGM jumlah citasi dosen itu adalah tanpa self citation. Apakah Sival atau Scopus bisa mengeksklud total citasi tanpa self citation? Bentar. Mesti cek kembali. Seingat saya itu adanya adalah di ranking. Sebentar. Oke. Saya coba izin share lagi deh. Nah, kalau saya izin Ibu, jadi saya mungkin perlu kembali entitasnya adalah orang perorangan gitu. Cuma kalau misalnya di ranking sendiri itu sebenarnya terlihatnya itu seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya di ranking QS itu akan memperlihatkan sebenarnya citasinya itu tuh yang dimasukkan di QS itu adalah citasi yang memang tanpa self citation. Jadi kita total citation-nya berapa, lalu kita keluarkan dengan total self citation-nya. Jadi kalau misalnya memang dimasukkan di dalam QS itu ada perhitungan certification-nya, cuma kan kita nggak kelihatan sebenarnya untuk mana saja yang sebenarnya certification-nya itu nggak kelihatan gitu. Makanya mungkin saya perlu mengecek kembali untuk yang mungkin kalau pertanyaan Ibu tadi kan sebenarnya untuk kalau perhitungan insentif perorangan pasti kan mereka di dalam perorangan. Saya belum pernah coba sih Bu, apakah memang kelihatan untuk bisa mengeksplorkan yang edukasinya orang perorangan, certification-nya itu bisa dikeluarkan atau tidak. Mungkin nanti coba saya eksplor kembali dan mungkin saya izin jawab lagi di later, mungkin saya bisa infokan lagi kepada Bu Abdel. Tapi setahu saya sih panjang seingat saya memang tidak bisa sih Bu untuk yang perorangan. Cuma saya mesti eksplor kembali. Baik, terima kasih Pak Dito. Untuk Bu Mita, apakah ada tanggapan? Mungkin tidak ada. Oh ya. Saya dosen perorangan sih. Jadi untuk departemen kan misal ada 27 dosen, itu saya sudah membuat research group sendiri untuk bisa langsung lihat metriknya total dosen satu departemen itu. Apakah tetap tidak bisa kalau satu grup begitu? Saya not sure sih Bu. Karena sebenarnya adalah yang di sini kelihatan itu adalah kalau misalnya di sebentar.
Kalau misalnya di apa namanya di ranking sih Bu, gitu. Tapi untuk yang self citation sepertinya sih tidak ada pilihannya di Skyfall. Seperti itu Bu Mita. Baik Kak, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Petrus Wolo. Mohon izin konfirmasinya berkaitan dengan akses database Scopus dan lainnya, serta SIFA sebagai fasilitas UGM, di mana saat ini status saya sebagai mahasiswa UGM. Namun jika sudah lulus, apakah bisa mengakses database Scopus, SIFA, dan lainnya yang dimiliki oleh UGM sebagai kelanjutan untuk riset ke depannya? Mohon arahannya. Yang ini sepertinya bukan saya yang jawab Bapak Ibu, mungkin di perpustakaan atau di LKPM. Mohon izin Pak, kalau untuk ini sepertinya bisa apabila emailnya masih aktif, tapi biasanya kalau yang untuk alumni itu kalau sudah lama gitu emailnya sudah tidak diaktifkan oleh Direktorat Teknologi Informasi. Begitu Pak Petrus, apakah ada tanggapan? Sepertinya tidak ada. Untuk Mohon Pak izin, Ibu, ya. apakah masih? Ya, mohon izin Ibu ya, ini dengan Pak Oh, iya. Petrus ya. Mau konfirmasi lagi kalau soal iya. tadi batas maksimalnya berapa lama Bu yang sampai emailnya tidak diaktifkan lagi? Kalau itu biasanya kalau dari Direktorat Teknologi Informasi itu 1 tahun, Pak. Oh, 1 tahun. Oh iya. Itu permanen Bu, apakah kita masih bisa diberi waktu untuk perpanjangan lagi atau tambahan fasilitas lain? Kalau sejauh ini itu permanen dinonaktifkan, Pak, karena sudah alumni begitu. Oh iya. Baik, terima kasih Bu. Ya. Sama-sama Pak. Baik, Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, apakah masih ada pertanyaan? Mungkin sudah jelas Pak Dito. Mungkin dari Pak Dito sebelum menutup kegiatan hari ini ada closing statement? Dari saya mungkin cukup Ibu April. Sebenarnya saya sangat senang bahwa banyak Bapak Ibu yang saat ini sudah menggunakan Skyfall gitu. Saya di kalangan Bapak Ibu semua. Cuman tadi sih Bapak Ibu, saya mungkin infokan sebenarnya di UGM sendiri itu melanggan 3 produk dari 4 sih sebenarnya, 4 produk dari Soviet, which is Science Direct, Scopus AI, dan juga Skyfall, yang sebenarnya itu bisa digunakan Bapak Ibu semua sebagai alat yang powerful untuk Bapak Ibu melakukan penelitian dari awal, bisa melakukan referensi dari Science Direct. Lalu tadi untuk nambahin, untuk melakukan strategi penelitian yang lebih baik, bisa pakai Scopus AI, plus Skyfall, plus juga dari sisi tadi mungkin dari sisi administrator, universitas, fakultas bisa juga menggunakan untuk juga shaping bagaimana sebenarnya strategi penelitian atau strategi publikasi di UGM yang lebih baik. Mungkin semoga Bapak Ibu bisa menerapkan hal dengan ini dan juga bisa menggunakan dengan lebih baik. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Dito atas materi dan juga sesi diskusi pada siang hari ini. Semoga diskusi kita pada hari ini dapat semakin meningkatkan pemahaman kita terkait penggunaan Scopus dan SIFA, dan akan semakin meningkatkan publikasi nantinya khususnya di Universitas Gadjah Mada. Baik, terima kasih Pak Dito. Baik Bapak Ibu, kita telah berada di penghujung acara. Sebelumnya kami mengingatkan kembali untuk dapat mengisikan presensi yang sudah di-share di kolom chat oleh panitia. Kami mengucapkan terima kasih pada narasumber kita pada hari ini, Pak Dito, atas materi yang sangat bermanfaat, dan kepada seluruh peserta juga kami mengucapkan terima kasih telah mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan selama membawakan acara pada kegiatan hari ini. Pergi ke pasar naik sepeda,
singgah sebentar membeli roti. Terima kasih atas kehadirannya seluruh peserta. Semoga ilmu bermanfaat dan membawa prestasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Yulis, Pak Dito, Terima kasih Pak Dito, Ibu Yuli. Terima kasih, Bu.